Abdul Farmas Cendikia Farmawisada akan menjelaskan tentang apa itu dagu sibuk. Yuk simak video berikut ini. Dagu sibuk merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, pulang. Tepatnya istilah ini merupakan slogan untuk mengajak masyarakat untuk mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat yang benar. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Berikut kami akan menyampaikan penjelasan lebih lanjut untuk mengenai dagu sibuk. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Anda dapat mendapatkan atau memperoleh obat sesuai dengan apa yang Anda butuhkan di apotik, supermarket, dan toko obat. Pastikan ada juga apotik yang bisa menjamin obat yang Anda pilih tepat dan sesuai dengan gejala penyakit atau keluhan yang Anda dirasa. Apotik yang Anda jumpai memiliki izin apotik dan dapat dipercaya. Pastikan juga ada apoteker yang bisa menjamin obat yang Anda pilih tepat dan sesuai dengan gejala penyakit atau keluhan yang Anda rasakan. Jangan lupa periksa nomor registrasi, nama, dan alamat industri obat apakah sudah tercantum dengan jelas. Anda harus teliti dan melihat tanggal lahir kadaluarsanya. Yang kedua, gunakan. Pastikan obat yang akan digunakan sesuai dengan etiket yang tertera menurut petunjuk dokter atau apoteker. Apabila ada yang kurang jelas, maka bertanyalah tentang efek samping, cara pakai, dan khasiat obat. Contoh obat minum. Obat diminum menggunakan air putih kecuali apabila ada petunjuk lain seperti dikunyah, diletakkan di bawah lidah, dan dikumur-kumurkan. Apabila seseorang tidak bisa mengkonsumsi obat seperti pil, tablet, dan kapsul secara langsung, maka dapat menggunakan roti dan buah-buahan agar dapat mengatasi rasa pahit dalam obat tersebut. Perhatikan waktu minum sesuai dengan yang tertera pada brosur, kemasan, atau etiket obat, seperti sebelum makan, sesudah makan, atau bersamaan. Apabila Anda mengkonsumsi obat sirup, maka sebaiknya dikocok terlebih dahulu dan menggunakan sendok takar untuk memudahkan dalam meminum dan agar menyesuaikan dengan dosis yang sudah tertera. Obat kulit seperti salep, gel, pasta, dan krim. Cara penggunaannya, pertama dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian oleskan secara tipis dan merata pada bagian yang sakit sesuai dengan jam penggunaan. Dan kemudian contoh lainnya seperti obat tetes mata atau obat salep mata. Obat ini merupakan obat steril, sehingganya pada ujung obat tetes mata tidak boleh terkena tangan ataupun permukaan lain. Obat ini tidak boleh digunakan lebih dari satu orang agar menghindari penularan infeksi. Obat tetes hidung. Cara penggunaannya, pertama, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian tengadahkan kepala agar memudahkan untuk memasukkan obat tersebut. Kemudian, teteskan obat tersebut ke dalam hidung, tetap tengadahkan kepala selama beberapa menit. Kemudian, obat ini tidak boleh dikonsumsi lebih dari satu orang agar menghindari penularan infeksi. Obat tetes telinga. Cara penggunaannya, mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian miringkan kepala atau berbaring. Untuk dewasa, tarik daun telinga ke atas maupun ke bawah, dan untuk anak-anak ditarik ke belakang agar dapat lebih jelas melihatkan lubang telinga. Kemudian teteskan obat tetes telinga tersebut sesuai kebutuhan dan sesuai anjuran dokter, didiamkan selama 3 menit. Kemudian apabila sudah, maka keringkan ujung obat tetes telinga tersebut menggunakan tisu. Supositoria. Cara penggunaannya dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian buka bungkus supositoria, basahi ujung yang runcing menggunakan air, tetapi jangan menggunakan air panas karena dapat merusak supositoria tersebut. Kemudian berbaring miringlah dan
menunjuk salah satu kaki untuk memudahkan memasukkan suppositoria ke dalam dubur. Apabila suppositoria sudah masuk ke dalam dubur, maka tetaplah berbaring selama 5-10 menit agar suppositoria yang sudah masuk tidak keluar kembali. Kemudian, cucilah tangan menggunakan sabun hingga bersih. Apabila suppositoria yang digunakan terlalu lunak, maka diamkan di dalam lemari es selama 30 menit. Cara penggunaan mata diambil adalah yang pertama, tengadahkan kepala Anda untuk memudahkan memakai obat. Yang kedua, tarik kelopak mata dan bagian bawah mata, diteteskan atau dioleskan obat pada bagian dalam kelopak mata bawah. Yang ketiga, tutup mata dan biarkan hingga 1-2 menit agar obat terserap dengan baik. Cara penggunaannya, yang pertama, tegakkan kepala Anda untuk memudahkan memakai obat. Yang kedua, tarik daun telinga ke atas bawah. Yang ketiga, teteskan obat pada liang telinga sesuai kebutuhan atau sesuai anjuran dokter. Dan yang terakhir, biarkan kurang lebih selama 3 menit. Langkah terakhir, setelah digunakan, keringkan ujung wadah dengan menggunakan tisu bersih. Yang ketiga, simpanlah obat dengan benar. Apabila Anda mempunyai obat simpanan di rumah, maka simpanlah obat tersebut di tempat yang sejuk, kering, terhindar dari sinar matahari langsung. Obat dalam bentuk sediaan cair atau suspensi atau emulsi jangan disimpan dalam lemari pendingin. Dan simpanlah obat sesuai dengan kemasan aslinya. Dan pastikan obat tersebut tertutup rapat, terhindar dari kontaminasi bakteri. Dan ingat, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Cara membuang obat yang benar. 1. Keluarkan obat yang telah rusak dari kemasannya. 2. Hancurkan obat tersebut untuk menghindari penyalahgunaan obat oleh orang lain yang tidak berwenang. Untuk obat bentuk padat, maka gerus terlebih dahulu. Namun untuk obat bentuk cair harus dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu. 3. Masukkanlah obat tersebut ke dalam wadah tertutup rapat. 4. Buanglah obat dalam wadah tersebut ke dalam tempat sampah atau buang obat tersebut ke dalam tanah dengan cara dikubur. Apabila Anda menemukan obat yang rusak, jangan digunakan obat tersebut karena sudah tidak bermanfaat untuk kesehatan Anda. Bahkan obat tersebut dapat menjadi racun untuk tubuh Anda. 1. Jangan menggunakan obat apabila obat telah melewati tanggal kadaluarsa. 2. Jangan menggunakan obat apabila label sudah tidak terbaca. 3. Jangan menggunakan obat apabila bentuk serta permukaan warna obat sudah berubah. 4. Jangan menggunakan obat apabila obat dalam bentuk cair sudah berubah dari jernih menjadi keruh.